Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Winnie Kusdianti, NPM 200-162 akan mencoba menjelaskan mengenai ragam inovasi pembelajaran biologi berbasis STEM. Baiklah, yaitu yang pertama mengenai pengertian pendekatan STEM. Nah, STEM adalah akronim dari Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Moore DDK 2014 menyatakan bahwa STEM merupakan suatu pendekatan dan upaya untuk menggabungkan beberapa atau 4 subjek STEM menjadi satu pembelajaran yang didasarkan pada hubungan antar subjek dan masalah di dunia nyata. Nah, menurut beberapa peneliti, mendeskripsikan STEM sebagai suatu pendekatan yang mengaitkan dan mengintegrasikan beberapa subjek STEM, guna untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis permasalahan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran dengan pendekatan STEM dapat melatih peserta didik untuk menerapkan ilmu yang dipelajari sekolah dengan fenomena yang terjadi di dunia nyata. Dalam konteks pembelajaran, STEM memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu STEM di bidang kajian pembelajaran, yang kedua yaitu STEM sebagai paket pembelajaran, dan STEM sebagai pendekatan R dan D. Selanjutnya yaitu STEM ini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu sains. Sains yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum alam yang terkait dengan pembelajaran fisika, kimia, dan biologi. Nah, yang kedua yaitu teknologi, yaitu keterampilan siswa dalam mengetahui bagaimana teknologi baru berkembang dan digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, yang ketiga yaitu teknik, yaitu pengetahuan tentang penciptaan benda buatan manusia dan proses untuk memecahkan masalah. Nah, yang terakhir yaitu matematik, studi tentang pola dan hubungan antar jumlah, angka, ruang yang digunakan untuk sains, teknologi, dan teknik. Selanjutnya, pendekatan STEM. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dibentuk sumber daya manusia atau SDM yang mampu bernalar dan berpikir kritis, logis, dan sistematis, serta meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Saat penerapan pendekatan STEM pada pembelajaran biologi dapat diterapkan dengan beberapa model seperti yang pertama, discovery learning, yaitu menentukan konsep atau prinsip melalui pemecahan masalah. Nah, yang kedua, inquiry learning, yaitu memecahkan suatu masalah yang diberi. Dan yang ketiga, yaitu problem-based learning, yaitu memecahkan masalah dengan berbagai kemampuan berpikir. Selanjutnya, STEM sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran pendekatan STEM merupakan pembelajaran yang kontekstual, di mana siswa akan diajak memahami fenomena-fenomena yang terjadi di dekat dengan dirinya. Dengan pembelajaran seperti ini, siswa akan merasa ingin lebih tahu, ingin belajar, dan ingin memahami apa yang sedang terjadi, penyebab-penyebabnya apa, dan dampak yang ditimbulkan, serta berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, hal ini terjadi karena siswa dapat mengaitkan, menghubungkan, dan bahkan bisa mencari solusi pada permasalahan yang muncul. Dengan metode ini, siswa diajak untuk bisa berpikir kritis. Nah, ketika pendidik mempertimbangkan untuk mengintegrasikan konteks STEM ini, ada beberapa
kerangka dalam pembelajaran, yaitu yang pertama desain engineering, yaitu memberikan peluang bagi peserta didik dengan mendekatkan yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara ilmiah. Jadi pada pembelajaran STEM ini membawa 4 subjek platform yang sama, yaitu pada pembelajaran seperti sains, teknologi, dan dan ada 2 lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai inquiry science, yaitu membangun rasa ingin tahu peserta didik, keterbukaan terhadap gagasan baru, dan skeptisisme yang bisa menjadi ciri sains. Nah, selanjutnya yaitu literasi teknologi. Dengan pendekatan sains harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memandang teknologi sebagai wadah perubahan yang baik dan positif. Nah, selanjutnya yaitu berpikir matematika, yaitu pada implementasi STEM dalam pembelajaran aspek matematika sangat diperlukan terutama dalam hal evaluasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran STEM ini. Nah, tujuan dari pembelajaran STEM ini sendiri dalam konteks pendidikan dasar dan menengah untuk mengembangkan siswa yang melek STEM, yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam kehidupan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti terkait isu-isu dari STEM tersebut. Terus dapat memahami karakteristik dari fitur-fitur disiplin STEM sebagai bentuk pengetahuan, menjelaskan fenomena alam, mendesain gagasan manusia, kesadaran bagaimana disiplin STEM, dan membentuk lingkungan material, intelektual, dan kultural atau terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM. Selanjutnya yaitu komponen STEM. STEM memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu keterlibatan. Nah, keterlibatan ini yaitu orang tua atau guru mengajak anak terlibat lebih jauh dalam kegiatan main yang mengandung muatan STEM berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu eksplorasi. Yaitu orang tua atau guru memberi kesempatan kepada anak untuk membangun pemahamannya sendiri sehingga dapat mencari alat dan bahan yang disediakan. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan. Jadi, eh, o- orang tua atau guru memfasilitasi anak untuk dapat mengungkapkan apa yang telah dipelajari dan dimengerti maknanya. Nah, selanjutnya yaitu terperinci. Orang tua atau guru memfasilitasi anak untuk dapat memperdalam kepahamannya mengenai konsep dan menyesuaikan dengan keterampilan yang praktis. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Orang tua atau guru mengajak anak untuk mengevaluasi seluruh kegiatannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.